Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapasitor. Pengertian kapasitor atau kondensator adalah alat atau komponen yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan muatan listrik yang besar untuk sementara waktu. Sebuah kapasitor terdiri dari keping-keping logam yang disekat satu sama lain dengan isolator. Isolator penyekat disebut zat dielektrik. Berikut kegunaan kapasitor. 1. Menyimpan muatan listrik. 2. Memilih gelombang radio atau tuning. 3. Sebagai perata arus pada rektivier. 4. Sebagai komponen rangkaian starter kendaraan bermotor. 5. Memadamkan bunga api pada sistem pengapian mobil. 6. Sebagai filter atau penyaringan dalam catu daya atau power supply. Kapasitas atau kapasitansi atau C didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan listrik atau Q yang tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial V antara kedua keping. Secara matematis, kapasitas kapasitor dapat dituliskan sebagai berikut. Rumusnya yaitu C sama dengan Q per V. Keterangannya sebagai berikut. C yaitu kapasitas kapasitor, F satuannya, Q muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor C, dan V beda potensial antara keping kapasitor atau V. 1. Kapasitas kapasitor keping sejajar. Kapasitas kapasitor pada keping sejajar ternyata nilainya sebanding dengan luas penampang keping dan berbanding terbalik dengan jarak kedua keping. Dapat dituliskan dalam bentuk persamaan seperti berikut. C sama dengan sigma 0 kali A per D. 3. Susunan kapasitor. Kapasitor disusun secara seri, paralel, atau campuran untuk mendapatkan kapasitas kapasitor yang diinginkan. A. Rangkaian seri. 1. Besarnya beda potensial pada ujung-ujung pengganti sama dengan penjumlahan seluruh beda potensial rangkaian seri. Misalnya V sama dengan V1 ditambah V2 tambah V3 dan seterusnya. 2. Muatan pada tiap-tiap kapasitor sama, yaitu sama dengan muatan kapasitor pengganti. Q1 sama dengan Q2, Q2 sama dengan Q3, dan Q3 sama dengan Q3. Jadi muatannya sama. 3. Besarnya kapasitas kapasitor pengganti seri adalah 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 dan tambah 1 C per 3 dan seterusnya. 2. Rangkaian paralel. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Besarnya beda potensial pada ujung-ujung tiap kapasitor sama, yaitu sama dengan beda potensial pengganti. Kalau yang rangkaian seri tadi, penjumlahannya seluruhnya beda. Tapi kalau paralel, ujung-ujungnya sama. 2. Muatan pada kapasitor pengganti sama dengan jumlah muatan tiap-tiap kapasitor. Misalnya Q sama dengan Q1 tambah Q2 sama dengan Q3 dan seterusnya. 3. Besarnya kapasitas kapasitor pengganti paralel. C. Kapasitor gabungan. Kapasitor juga dapat dirangkaikan secara gabungan, artinya dirangkai secara seri dan paralel dalam satu rangkaian. Penentuan kapasitor pengganti dengan menyelesaikan hubungan beberapa kapasitor yang dapat ditentukan seri atau paralelnya terlebih dahulu. Langkah-langkah yang bisa ditempuh antara lain sebagai berikut. 1. Apabila dalam rangkaian seri terdapat susunan paralel, kerjakan dahulu susunan paralelnya. 2. Apabila dalam rangkaian paralel terdapat susunan seri, kerjakan dulu susunan serinya. Contoh soal pertama. Sebuah kapasitor tersusun atas dua lempeng konduktor yang luasnya masing-masing 5 kali 10 pangkat 4 meter kuadrat dan terpisah pada jarak 0,8 meter. Hitunglah kapasitas kapasitor tersebut apabila di antara kedua lempeng konduktor tersebut terdapat 1 udara, 2 bahan dielektrik dengan permitivitas relatif 80. Berikut pembahasan dan penyelesaian soalnya. C sama dengan epsilon 0 kali A per D sama dengan 8 per 10 pangkat 4 meter kuadrat. 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 8 per 10
8
dikali 10 pangkat min 12 dikali 5 kali 10 pangkat min 4 per 0,8. C sama dengan 5. Jadi 8,85 kali 10 pangkat min 2 hasilnya 55,3125 kali 10 pangkat min 16 farad. Jawaban soal nomor 2. C sama dengan epsilon A per D sama dengan epsilon O kali epsilon R A kali A per D. C sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 kali 80 5 kali 10 pangkat min 4 per 0,8 dan hasilnya sama dengan 4,425 kali 10 pangkat min 16 farad. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.